Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dikutip dari kitab Al-Mubtada karya Syekh Ishaq Ibnu Bisri. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj. Beliau di dalam perjalanan itu berjumpa dengan para nabi. Di antaranya yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Yusuf alaihissalam, dan berjumpa dengan nabi lainnya. Dan ketika berjumpa dengan Nabi Zakaria, Rasulullah Muhammad SAW kemudian bertanya kepada Nabi Zakaria, "Wahai Nabiullah Zakaria, bagaimana kisah tentang kematianmu oleh Bani Israel?" Kemudian Nabi Zakaria menjawab, "Ya Muhammad, aku memiliki seorang anak bernama Yahya. Dia adalah seorang pemuda terbaik pada zamannya dan menjadi pemimpin orang-orang soleh. Suatu ketika ada seorang putri raja dari Bani Israel yang menaruh hati kepada putraku Yahya, dan putri tersebut adalah seorang pelacur. Maka kemudian wanita itu berusaha menggoda putraku. Namun putraku tak meladeni hal tersebut. Lalu kemudian wanita itu merasa sakit hati dan ia mempunyai rencana untuk membunuh putraku Yahya. Lantas wanita itu menghasut ayahnya yang seorang raja dari Bani Israel untuk membunuh putraku. Hingga suatu hari diutuslah pasukan khusus untuk membunuh Nabi Yahya, dan akhirnya terbunuhlah Nabi Yahya di tangan pasukan raja tersebut. Dan setelah pasukan itu berhasil membunuh Nabi Yahya, maka target selanjutnya adalah ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kemudian ketika Nabi Zakaria mengetahui hal itu, beliau pun lari ke dalam hutan. Dan setelah sampai di tengah hutan, Nabi Zakaria melihat pohon besar yang melambai-lambai kepadanya dan memanggil agar Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria mendekat ke pohon tersebut, dan seketika pohon itu terbelah menjadi dua. Lalu beliau pun masuk, dan pohon itu tertutup kembali hingga badan beliau tak tampak. Tapi sangat disayangkan, ketika peristiwa tersebut terjadi, di sekitar pohon itu ada iblis yang menyaksikan hal tersebut. Maka kemudian pasukan yang ingin membunuh Nabi Zakaria alaihissalam tiba sampai ke dekat pohon itu. Iblis itu menjelma menjadi manusia dan berkata kepada pasukan ini, dan menunjukkan bahwa Nabi Zakaria telah bersembunyi di pohon besar itu. Lantas pasukan itu pun tak langsung percaya, dan mereka meminta bukti bahwa Nabi Zakaria berada di dalam pohon tersebut. Dan kemudian iblis itu pun menunjukkan bahwa salah satu sisi bagian pohon ini ada pakaian dari Nabi Zakaria yang kelihatan. Dan pasukan itu pun menyiapkan gergaji besar dan langsung menebang pohon tersebut, sehingga terbelahlah menjadi dua bagian.
Begitupun tubuh Nabi Zakaria yang ada di dalam pohon itu, dan beliau pun akhirnya wafat. Akan tetapi Nabi Zakaria alaihissalam tak merasakan sakit sedikit pun karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku seiman semua, dan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu karya Al-Imam Ibnu Katsir, di situ dijelaskan bahwa beliau mengomentari tentang keraguan kisah ini, karena dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yahya, bukan Nabi Zakaria. Tapi ada juga beberapa versi kisah tentang terbunuhnya Nabi Zakaria yang lain yang ada di dalam kisah-kisah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya, yang terpenting kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Saudaraku seiman semua, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.